Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya sayangi, dan yang saya sangat rindukan, ya Ahlul Bait, ya tuan rumah, Puan Hajah Zubaidah, Hajah Zubaidah beserta keluarga. Kita berdoa buat keselamatan kita, wabil khusus buat tuan rumah Ahlul Bait, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang lebih sempurna, lebih sehat walafiat, lebih bahagia, lebih sukses dari orang lain, ya. Karena itu kita buka majelis ini dengan baca surah Al-Fatihah bagi yang muslim dan bagi yang non muslim, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga dalam pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, terlebih ini hari Jumat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hajatina hajatikum bi barakatillah. Al-Fatihah. Iya kan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, saya bisa sampai di Tutong ini, ya. Rumahnya bagus Bu Ajah ini. Ya, waduh, saya mudah-mudahan punya rumah sebagus ini, ya. Ya, itu. Rumah sudah bagus, kemudian yang punya juga bagus, ya. Ikhlas. Lihat wajah-wajah orang ikhlas seperti itu Bu Ajah ini. Enak dipandang, ya. Gitu. Saya mohon maaf, saya agak terlambat. Biasa kalau budaya saya sendiri, kalau habis salat Jumat, saya baru makan. Bangun pagi, saya makan dikit saja, habis itu pagi sampai Jumat saya jarang ada aktivitas apa biasanya. Ya paling baca-baca, belajar-belajar Quran sedikit-sedikit, apalah ya. Kemudian habis salat Jumat saya baru makan biasanya, gitu. Nah tadi sengaja saya memang jalan kaki ke masjid. Kata Ustadz saya, kalau banyak jalan kakinya, pahalanya banyak. Ya. Nah, habis salat Jumat, orang sudah pada pulang. Saya sengaja mencoba menjadi team player. Nah, saya belajar sama ya Puan Hajah Marjani harus jadi team player, gitu. Jadi orang pada pulang, saya terakhir akhirnya pulang, gitu. Jadi saya berdoa mudah-mudahan tidak terlambat, ya. Tapi alhamdulillah hari ini Allah pertemukan. Saya boleh di sini tuh pertama karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua adalah karena saya memiliki saudara yang satu visi, ya. Sama-sama susah, ya, hidup ini kepingin bahagia, bahagiakan diri kita, bahagiakan anak-anak, istri dan keluarga serta orang tua. Nah, visinya sama, yaitu saudara Tuan Jatmiko. Ya, alhamdulillah saya ketemu dia. Nah, saya lama bercerita, ngobrol, cerita, silaturahmi. Akhirnya saya ketemu lagi saudara yang luar biasa, seorang sepasang suami istri, seperti ikatan sebuah burung merpati, suami istri. Ya, ini berjuang sama-sama. Nah, ini yang patut saya jempol. Berjuang suami istri untuk memperbaiki kehidupan. Mungkin kalau kehidupan pribadi sih cukup, tapi kan dia kepingin kehidupan keluarga yang jauh lebih bagus. Nah, sekarang bukan lagi mitra kerja saya beliaunya, tetapi dia seperti satu rumpun keluarga buat saya, gitu. Kalau Anda cubit dia, saya juga sakit. Nah, seperti itu. Itulah kehidupan saya sekarang. Karena itu saya respect dan saya terima kasih kepada Tuan Haji Marjani dan bersama Ibu Hajah Marjani, Star 8 Bu Hajah Marjani, ya. Nah, teman-teman semua, kemudian ke bawah lagi, ketemu Bapak Haji Apandi sama Ibu. Nah, akhirnya ketemu juga sama Ibu Hajah, gitu, dan Anda semua. Nah, ini kan silaturahmi, ya. Nah, kedua, bisnis ini sebagai alat saja sebetulnya, alat saja, ya. Jadi, saya punya cerita nih. Suatu hari ada home meeting seperti ini, home meeting, ya. Tapi home meetingnya binatang semua. Ada kuda, ya, ada sapi, ada kambing, kemudian ada kucing, kemudian ada binatang kaki seribu. Binatang kaki seribu.
apa nama? Iya, itulah. Nah, satu hari ya pemimpin grup mau sharing, dia mau minta spidol. Tahu spidol? Sebetulnya spidol gitu. Dia mau minta spidol. Akhirnya pemimpin bilang, "Oke, teman-teman, kita sekarang mau home meeting. Kita mau cerita banyak tentang sukses di bisnis ini. Saya mohon spidol." Wah, kita nggak punya spidol. Oke, kalau gitu sekarang beli spidol. Ya, beli ke kedai. Siapa suruh, terserah. Akhirnya teman bilang, "Kalau bisa kuda aja yang suruh. Kuda, kamu belikan cepat larimu." "Oh, tak bisa. Saya tim player, saya tuan rumah." Ya kan? "Saya ngundang orang. Jangan saya." Akhirnya pikir-pikir, kucing saja. "Oh, enggak bisa. Saya kalau jalan banyak yang ganggu. Gitu, banyak yang suka dengan saya." Gitu. "Jangan saya." Akhirnya pilih. Akhirnya disuruhlah kaki 1000. Ini dia kalau mau cepat kaki 1000. Karena kan kakinya banyak. "Kau beli spidol lah." Pergi dia ke kedai. Ya. Akhirnya meeting berjalan, bercerita, bla 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 bla, kira-kira 30 menit, 40 menit, spidol belum datang. Ya. Sampai 1 jam spidol belum datang. Akhirnya leader bilang ini, "Loh, kaki 1000 kok belum datang? Coba lihat dulu." Ternyata begitu dibuka pintu, kaki 1000 belum pergi ke kedai. "Loh, kenapa belum pergi?" "Saya baru pakai sepatu." Ya. Ya, itu. Nah, artinya teman-teman, itu tentang paradigma. Ya, itu tentang apa? Paradigma kita. Ya. Kadang orang yang banyak waktu boleh jalankan bisnis ini. Ya kan? Ya itu tadi kaki 1000 ini kan biasa lebih cepat. Tapi kadang orang yang punya, kita anggap tenaganya luar biasa, masih muda, energik seperti kuda itu, ya cepat. Kadang tidak juga. Ya. Itu paradigma ya. Jadi bisnis ini tidak mengenal mau muda, mau usia tua. Jadi tidak pandang dia mau cepat, yang muda atau tua, enggak. Yang penting dia mau mengikuti. Pertama adalah niat dulu. Ya. Nah, hari ini saya mau mencoba cerita tentang alat bantu di bisnis ini. Kenapa? Karena kita manusia itu banyak lupanya, ya. Bang, dari Indonesia ke sini dulu naik apa? Naik pesawat. Boleh nggak berenang ke sini? Nggak boleh ya. Ya, pesawat itu adalah alat bantu. Nah, sudah join di bisnis ini kan sudah ya? Sudah ya? Baru ya? Baru ya? Start 3 sudah? Belum? Baru mulai. Oke. Mau sukses di bisnis ini kan? Nah, kalau mau sukses di bisnis ini harus pakai alat bantu. Ya, harus pakai alat bantu. Ya. Boleh. Nah, alat bantu di bisnis ini ini mungkin agak sana, agak sedikit. Oke, sini saja. Oke. Harus pakai alat bantu. Ya. Banyak orang di bisnis ini, ya kan? Siapa yang mau cepat sukses di bisnis ini? Saya. Iya, semua orang pakai sukses, ya kan? Mau pakai alat bantu nggak? Mau, ya kan? Sekarang kalau carpenter, tukang rumah. Tukang rumah itu kalau ngerjain rumah pakai alat bantu nggak? Pakai ya? Ya. Alat bantu itu perlu banyak apa sedikit? Nah, bayangkan kalau dah cukup. Dah cukup. Ya, boleh. Oke, tepuk tangan buat alat bantu. Ini alat bantu semua. Ya, bayangkan alat bantu itu rumah nih. Tukang rumah. Saya bilang tukang rumah ya. Tukang rumah
Kalau memang kita perlu alat bantu banyak, ya kita persiapkan banyak. Tapi di basis ini tidak perlu banyak. Contoh tukang rumah. Perlu hammer nggak? Perlu nggak? Nah, kalau buat rumah satu seperti ini, perlu hammer berapa? 100, 200 hammer? Ya. Kan nggak perlu banyak. Ya kan? Satu hammer pun cukup asal tepat pada tempatnya. Gitu. Ya. Sama dengan base ini. Nah, kedua, ibu yang di dapur mau masak nasi perlu alat bantu nggak? Pakai apa namanya? Periuk. Bisa nggak ambil beras, wes jadi beras? Enggak kan? Alat bantu, semua pakai alat bantu. Nah, yang hebatnya di BIS ini banyak orang kepengen sukses tidak mau pakai alat bantu. Gitu. Nah, alat sekarang abang katakanlah tukang rumah ini. Sebelum ngerjain rumah orang perlu alat bantu nggak? Beli nggak? Ya beli. Ya sama di BIS ini. Banyak orang kepengen sukses di BIS ini tidak mau beli alat bantu. Dia mau yang gratis, free. Ya kan? Nah, kalau gratis ini tidak bakalan sukses, teman-teman. Harus beli. Nah, cuman belinya tidak selalu rajin belinya di BIS ini kan. Nah, itu penting alat bantu. Itu. Apalagi kira-kira? Ya kan? Nah, cuman di bisnis ini karena mudah, karena gampang tuh gampang ya. Ya. Karena senang di bisnis ini, itu banyak orang melalaikan alat bantu itu. Itu masalahnya di bisnis ini. Karena merasa senang, pertama, kalau orang Indonesia bilang, wah bisnis ini gampang, ya senang melakukan bisnis ini. Ya karena senangnya itu, jadi orang menyenangkan sesuatu, ya menggampangkan sesuatu. Contoh pertemuan. Kalau mau sukses di bisnis ini, kata sistem, apa yang sudah cakap, Anda harus rajin pertemuan. Nah, pertemuan yang tidak Anda hadiri adalah pertemuan yang penting. Ya. Pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Nah, bayangkan kalau 3 kali saja Anda tidak ikut OP, gitu. Apapun alasannya, semua dibenar, ya kan? Tapi tidak tepat. Kalau ditanya, kenapa nggak OP kemarin? Aduh, hujan. Ya, kucing saya beranak. Ya, ada pengantenan. Ya, salah nggak? Salah? Nggak salah. Ya kan? Karena dia buat alasan sendiri di bisnis ini. Gitu. Ya, ya karena mudahnya di bisnis ini, karena dia buat alasan sendiri. Itu. Yang kedua, boleh nggak bohong di bisnis ini? Nah, jangka pendek, ya, jangka pendek itu bisa bohong di bisnis ini. Upline sponsor mungkin tidak tahu, tapi jangka panjangnya pasti tahu. Itu hebatnya di bisnis ini. Jangka pendek, saya nggak boleh ke pertemuan, pasal ini, pasal 1, pasal 2, pasal 4, dan sebagainya kan. Semua, oke nggak apa-apa. Lama-lama tahu nggak bohongnya dia? Karena dia sudah membohongin impiannya dia sendiri. Gitu. Kalau kita pikir start 3 kan kita cuma untuk sehat saja. Tapi setelah kita sehat, kita diajakin berbisnis. Ya. Nah itu. Nah, teman-teman semua, itu pentingnya alat bantu di bisnis ini. Kalau saya mau tanya, mau nggak penghasilan di Brunei ini dari bisnis ini nggak usah banyak-banyak, 10.000 ringgit saja. Mau nggak? Nah, semua orang mau. Ya. Ibunda mau nggak? Nggak usah banyak, 10.000 ringgit saja. Mau Bu. Ya. Nah, tapi dengan catatan, ya, dengan syarat utamanya adalah Anda pertama harus alat bantu. Alat bantu pertama, pertemuan. Ini. Sulit nggak mengajak orang ke pertemuan? Ya.
ya bilang sulit, ya sulit, bilang mudah, ya mudah. Makanya hati-hati. Kalau kita selalu bilang sulit dalam hidup ini, maka kita akan jadi sulit. Bilang mudah saja. Saya dulu punya teman, ya. Dia setiap melihat sesuatu, dia selalu bilang mudah. Akhirnya apapun yang diinginkan dia mudah, ya kan. Dulu dia cakap sama saya, dia kebetulan bisnis travel. Tadinya dia nggak punya bisnis travel. Saya harus punya travel. Tadi kan 5 tahun saya harus punya travel 10 office. Padahal awal dia bicara dengan saya, office pun nggak punya. Tiap hari dia cerita, setiap ketemu saya tanya, gimana travel? 10 travel. Ya kan? Padahal makan pun susah, Bu. Dan hari ini travelnya dia di Bali, lebih dari 10. Office-nya bagus-bagus sekali. Dia bisa charter pesawat. Kalau orang tur ke Australia, kemana dia bisa charter gitu. Gitu. Waduh, saya banyak belajar dengan dia. Mungkin Anda tahu pesawat di Indo namanya Lion ya. Lion Air ya. Anda tahu yang punya itu? Orang miskin nggak punya. Pak Hendra itu orang nggak punya. Tadinya. Tahu calo ya? Calo. Agen liar. Iya, agen tiket. Di airport. Tidak punya office. Ya kan. Orang ke airport tanya, udah punya tiket belum? Udah punya tiket belum? Nah, itu orangnya. Nah, awal pertama, begitu dia ada penumpang 10, ya kan, dia booking tiket di salah satu airlines. Nah, manajer airline bilang, oh tidak bisa, tidak boleh, ya kan. Awak ini nggak punya kapasitas untuk di sini, gitu kan. Nah, saat itulah momentum dia. Kalau hari ini saya dihina sama manajer, besok saya mau beli manajer seperti Anda. 100 manajer saya beli. Jangankan manajer, pesawat saya mau beli. Dia cerita 30 tahun yang lalu. Sekarang apa yang terjadi? Ya kan? Itu pesawat Boeing di Amerika kan? Ya. USA. Itu pabrik pesawat Boeing dalam jangka 10 tahun dia beli 200 unit pesawat. 200 unit. 1000 unit pesawat dia beli. Jadi seluruh penerbangan di dunia, kalau beli pesawat ke Boeing, beli sama dia ini. Seluruhnya. Termasuk Malaysia kemarin bekerja sama. Dia beli sama si yang tadi calo itu. Ya. Karena dia udah beli, dia udah booking, udah bayar. Hebatnya itu orang punya PC. Nah, kalau pikir masalahnya banyak. Tapi dia tidak pernah bercakap tentang masalah. Dia pikirlah PC. Makanya di alam bawah sadar kita, Anda harus lakukan yang namanya PC. Harus boleh. Tidak boleh kata boleh. Besok pertemuan saya bawa 2 orang. Akhirnya kita akan bawa 2 orang. Gitu. Tapi kalau Anda cakap, sepertinya saya tidak boleh kayaknya. Kalau saya bawa ini alasannya dia banyak sibuk. Akhirnya kita ketemu sibuk. Ya. Jadi sekali lagi, sebentar. Oh, nah. Ini, tenang aja, tenang. Ya. Banyak orang melupakan ini. Pertemuan. Ya. Nah, pertemuan itu kalau pertemuan seminggu 1 kali OP. Tapi sebelum Anda OP, kan ada OP nih, ya. Anda sebelum ke pertemuan OP, pertama ada namanya pertemuan one on one. Ya kan? Satu persatu dulu, prospecting dulu. Ya kan? Nah, pertemuan one on one ini, teman-teman, Anda harus bawa alat bantu. Alat bantunya tiket. Anda harus bawa tiket. Gitu. Jadi kalau Anda promo,
Tuan nanti datang ke OP ya, 4 hari bulan, pukul 9 atau pukul 8 dan sebagainya. Tapi Anda nggak bawa tiket. Kira-kira orang tertarik nggak? Tidak tertarik. Atau pakai SMS, ya kan? Mungkin juga boleh SMS itu untuk pemberitahuan tentang tiket yang sudah diambil saja. Harus ada tiket. Makanya nanti di OP harus ada lelang tiket. Lelang itu apa sini? Ya sama. Lelang tiket. Begitu habis OP, itu 1 menit itu ada filmnya lelang tiket. Mulai dari 0. Oke Bapak Ibu, untuk OP berikutnya saya ada pelelangan tiket. Tiket hanya 50 tiket. Ya. Nah, kalau Anda beli tiket sekarang Rp1 atau 3 atau 5 keping tiket itu harganya Rp4. Tapi kalau Anda 1 menit setelah ini, maka harga tiket normal Rp2 1 keping. Berarti kalau 5 Rp10. Nah, seandainya Anda jadi pebisnis pedagang, mau suka yang mana? Yang lelang kan? Gitu. Walaupun hari itu Anda belum bawa uang. Ya. Yang penting daftar langsung dulu dan uangnya mungkin besok. Jangan lama-lama, besok. Ya, jangan sampai 1 bulan uang ya. Nanti kasihan tim player ya. Nah, one on one dulu. Harus bawa tiket. Yang kedua, ya bisa jadi home sharing. Ya, ngumpulkan Bu aja kumpulkan 2-3 orang di sini, nanti tim playernya tim leadernya datang presentasi. Habis presentasi diajuin, jangan lupa tiket lagi. Oke, Bapak Ibu mungkin belum begitu jelas. Anda sudah join di BIS ini. Nah, supaya Anda tambah jelas, tambah hebat di BIS ini, saran saya Anda harus beli tiket namanya OP. Kita akan berkenalan di OP ini sama orang-orang bermacam latar belakang. Bisa sukses di BIS ini. Pada hari Rabu atau hari apa, hari Selasa kah, hari Minggu, terserah. Nanti sesuai dengan schedule OP. Harus promo tiket. Ya. Karena tiket sudah dibeli di acara OP. Nah, habis home sharing, ya kan, 1 hari sebelum OP, Anda harus ada home meeting di grup Anda yang memegang tiket. Anda review ulang. Anda punya tiket sudah tersebar di grup Anda 5. Nah, Anda kumpulkan 5 itu. Tuan, kemarin tiket berapa? Saya 2. Oh, jadi 10. Ya. Besok sudah pasti orang datang nggak? Oh, insya Allah Pak, dia datang, dia udah janji. Nah, pertanyaan kedua, biasanya orang itu dijemput apa kita tunggu di gedung? Ya. Nah, biarlah tunggu aja di gedung. Nanti saya bawa kereta sendiri. Saran saya, walaupun sama-sama bawa kereta, Anda datangi dia ke rumahnya dulu. Ya. Datangin ke rumahnya. Tuan, 1 hari sebelum acara, mungkin acaranya malam. Nah, pagi sampai pukul 6, paling sedikit SMS itu 10. Tuan Haji, jangan lupa malam ini kita ada OP. Kita tunggu ya, atau saya jemput. Dia pikir, dia delete lagi. Setelah lagi, bunyi ketik. Dia lagi. 3, 4, yang ke 10 kali, mungkin dia baru dapat hidayah. Sepertinya penting betul OP ini. Akhirnya dia datang. Kalau cuma 1 kali, nah itulah promo. Ya. Karena di BS ini mempromo. Ya. Mempromo alat bantu kita. Gitu. Sama dengan TV lah kan. Promo iklan. Mengiklankan pertemuan. Seperti itu. Nah, itu OP. Ya kan? Nah, kalau saran saya, bagi Anda yang start 3, bawa orang tidak usah banyak-banyak dalam satu saja. Ya. OP pertama Anda sendiri datang. Ya. Siapa namanya, Mas? Supii. Ya, Mas Supii datang. Ya, Supii datang. Tertarik, hebat, kata sponsornya buat daftar nama. Oh, terbayang sudah. Kalau gitu teman saya undang minggu depan.
10 orang. Nggak usah 10, satu saja. Satu orang. Pak Supi sama Jokowi. Udang, ya kan? Udang, oke. Nah, 1 minggu, kan ada 7 hari nih. Selama 5 hari, bantu ini saja. Jangan yang lain dulu. Bantu ini saja. Pertama, bantu sampai dia presentasi. Bisa mengenal tentang produknya. Apa itu kalsium, teh, dan semuanya. Marketing plan 1 minggu. Ini saja. I love you dulu sama ini satu ini. Ya. Nah, minggu ke-6, baru 6 ke 7, sampean cari satu orang lagi. Jadi selama ini 5 hari, jangan lupa diajarin dia tiket 1. Ya. Nah, ini OP kedua. OP ketiga, Pak PI dapat bawa 1 orang, ini usahakan bawa satu orang. 1 minggu dia ini saja dikerjakan. Minggu ketiga, Pak PI sudah ada 2 orang. Nah, sama melakukan hal yang sama. Jangan melakukan yang tidak dilakukan semestinya di bisnis ini. Ya. Dan jangan, karena ini gampang, jangan menggampang-gampangkan sesuatu di bisnis ini. Ya. Minggu keempat, ya, Pak PI bawa 1 orang, ini 1 orang, ini 1 orang, ini 1 orang. 1 bulan. Gitu. Boleh nggak, Bu? Seperti ini. Boleh, Bu? Boleh ya? Boleh, Bu ya? Boleh dong. Kan 1 minggu 1 orang. Saya enggak punya teman. Teman saya sebatang kara. Ya. Tapi punya handphone enggak? Punya. Begitu lihat di handphonenya, satu malam SMS 27 nama. Namanya, temannya banyak. Ya. Jadi, kalau bilang punya teman enggak? Banyak teman saya. Walaupun cuma 7 orang di Brunei. Besok ke bandar, di bandar kan banyak tuh orang. Asal ketemu orang, halo, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Senyum-senyum aja pasti orang senyum. Tapi kalau Anda ketemu orang begini, orang mau nggak? Ya nggak mau. Tapi, halo Pak Ci, apa kabar Ci? Itu. Begitu juga di kedai, ya. Permisi Tuan Haji, oh ya sila, gitu kan. Ya, kita mau makan duluan, Tuan Haji, mari makan, silakan, gitu kan. Mungkin dia cakap, sepertinya saya kenal awak ini di mana ya gitu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi orang ramah di bis ini. Ya kan punya daftar nama. Awak tinggal di mana? Iya, saya pun seperti pernah kejumpa Pak Haji. Di mana ya? Mungkin di masjid salat Jumat. Oh ya, mungkin juga. Tuan Haji, bimbit 673 berapa? Gitu. Jangan tanya, boleh nggak minta nomor handphone? Itu. Nanti orang curiga. Karena sudah merasa say hello kan. Nah, kalau Anda ada nilai lebih, ada rezeki lebih, bayarkan dia makan. Tengok dulu, kalau cuman roti, telur nggak apa-apa, kita bayarin lah, ya kan? Ya, kita bayarkan, ya kan? Maaf Tuan Haji, tadi sudah saya bayarkan. Tak apa ya, sudah alhamdulillah saya ada rezeki. Makasih ya, tinggal di mana? Pasti gitu kan? Ya, minta nomor handphone pasti dikasih. Itu pertama. Yang kedua, kita harus bersedekah. Bersedekah itu sering saya ucapkan kan gak mesti sama orang saja. Bangun pagi kita juga, maaf mungkin saya bicara liriji sedikit. Bersedekah itu kan bukan dengan uang saja, senyum juga bersedekah. Kalau pagi-pagi pun susah senyumnya habis berantem sama istri, ya minimal Anda ngambil 1 sendok gula manis, Anda taburkan depan rumah. Kasih niat makan semut. Itu kan ciptaan Allah juga. Ya. Nah, saya mau tanya, Bu. Rezeki apa yang paling Ibu suka? Rezeki apa yang paling Ibu suka? Rezeki apa? Apa? Rezeki apa yang paling suka? Rezeki apa? Apa? Uang banyak? Kesehatan baru cari. Kesehatan baru cari. Sehat aja tapi nggak punya uang.
Oh gitu ya. Oke. Nah kan maaf Al-Quran sudah bilang min haitsu la yahtasib, rezeki yang nggak disangka-sangka. Betul nggak? Itu kan rezeki yang paling luar biasa. Contoh, hari ini saya perlu uang 20 ringgit. Pinjam sini, pinjam sana, pinjam semua, tidak ada yang percaya dengan saya, tidak dapat uang. Tiba-tiba saya pergi ke masjid. Ketemu orang, gara-gara assalamualaikum. Terus orang ini bilang, saya lihat wajah Anda seperti wajah yang sangat susah ini. Iya Tuhan, pasal hari ini saya harus bayar anak sekolah saya sekolah. Perlu uang. Tapi saya cari pinjaman pun tidak dapat gitu. Berapa banyak? 20 ringgit. Oh, udah ini. Saya kasih uang 100 ringgit. Tidak payah bayar, tidak payah ganti. Ini sedekah buat Anda. Kira-kira senang nggak? Ya. Terus Anda berdoa sama orang itu satu kali berdoa apa berkali-kali berdoa? Terima kasih Tuhan, semoga Allah memberkahi bla 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 mulai A sampai Z doanya, betul nggak? Ya. Nah, teman-teman, mau nggak dapat rezeki yang nggak ada atau dapat dolen yang nggak disangka-sangka? Mau. Caranya gampang. Anda bikin kaget orang juga. Contoh, orang sapu di jalanan, siang-siang haus gak dia? Ada bungkuskan air, ya, terus nasi katuk satu, kasih uang 10 ringgit di dalamnya. Tanya, Bu atau Pak, sudah makan belum? Belum. Alhamdulillah ini ada rezeki buat Bapak, ya. Ada nasi katuk, ada air mineral 1 botol, sama ada uang untuk beli pulsa handphone. Aduh, terima kasih banyak Tuan Haji, makasih. Semoga Tuan Haji tambah sehat, tambah rezeki, tambah banyak. Nah, doa yang paling dikabulkan doa seperti itu. Mau nggak? Besok lakukan. Iya, makanya belum pernah ada orang pelit. Itu apa pelit? Ya, karir. Belum pernah ada orang kaya itu hidupnya bahagia. Karena Tuhan sudah janji kalau banyak bersedekah pasti banyak. Iya, Bapak Ibu. Ya. Makanya cepat bintang 8 ya, karena sedekahnya banyak ini. Ya. Nah, teman-teman sekali lagi ya, min haitsu la yahtasib itu. Jadi kalau Anda susah presentasi nggak ada juin, ya udah lebih banyak memberi kan? Apa bilangnya? Tangan di atas? Iya, daripada mana Ustaz? Betul ya? Ah, ini ada Ustaz. Nah, teman-teman, itu rahasianya membangun DBS ini kalau kita pakai sistem religi kita, keyakinan kita, ya. Jadi susah sekali Anda closing orang, ya. Kenapa kita susah ngajakin orang? Ngajak orang susah nggak DBS ini? Ya, kita kembali ke kita dulu. Dulu kita waktu diajakin susah nggak? Ya, itu masalahnya. Masalahnya di situ. Ya. Coba begitu diajarin sama Ibu Marjani. Oh ya Bu, saya langsung start 3, saya jual cincin apa semua. Selesai. Besok begitu join, aja ngajakin orang, dia jual kripto join. Gampang kan? Ya. Setelah saya lihat-lihat, oh ternyata memang diri kita dulu. Ya, sukseskan dari visi kita. Ya. Jadi teman-teman semua, ya, ini sudah ceritanya kemana-mana sudah ini ya. Baru tentang pertemuan, tapi ceritanya sudah larinya ke sedikit bersedekah, tapi tidak apa-apa ya. Karena memang larinya memang harus ke sana teman-teman. Apalagi kita muslim semua ya. Jadi teman-teman semua, ini kembali yang tadi nih. Orang jangka pendek, dia bisa berbohong. Wah, saya susah Pak Erik, padahal saya sibuk sekali. Saya nggak sempat undang-undang orang, 2, 3. Jangka panjangnya, kelihatan nggak bohong dia di bis ini? Kelihatan. Nggak perlu upline sponsor tegur dia, dia tahu. Dia malu tentang dirinya. Akhirnya di bis ini dia keluar dari bis ini. Gitu. Nah, ini yang teman-teman, karena penting sekali yang namanya pertemuan. Ya. Oke, ya. Biar nggak ngantuk. Ya. Pertemuan dia. Ya, enggak apa-apa. Oke. Nah, alat bantu berikutnya siapa? Alat bantu berikutnya. Sponsor upline juga alat bantu. Ya kan?
Dah. Upline, sponsor itu alat bantu juga. Ya kan? Saya mau tanya, pernah nggak saudara kita bantu siang-siang disuruh diajarin kita buat dream book? Pernah nggak? Saudara saya paling 1 bulan sekali dia telepon saya, apa kabar Dek? Sehat, alhamdulillah. Udah selesai nelpon. Tapi kalau sponsor saya, upline saya, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana bisnisnya? Iya, kamu harus pakai punya impian, harus bla bla. Pokoknya 1 hari bisa 3 kali upline kita, sponsor kita telepon kita. Peduli nggak dengan kesuksesan kita? Ya. Nah, upline kita ini adalah termasuk manusia langka. Ya. Saya katakan upline kita kan sedikit. Saya mau tanya sama teman-teman. Yang bintang 5 kan udah ada ini ya. Anda bintang 5. Bintang 6. Mana atau bintang 8 di sini 7, ya, sini ada 8. Mana lebih banyak masalahnya bintang 5 daripada bintang 8? Ya? 8. Kalau lihat tengok wajahnya bintang 5 sama bintang 8, mana lebih enak dipandang bintang 8 sama bintang 5? Hah? Nah, kalau kita lihat orang yang punya masalah, wajahnya memang agak suram. Nah, itu di bisnis ini. Hebatnya di bisnis ini. Nah, bagi Anda yang bintang 5 sekarang, Anda udah tahu, udah sadar bahwa seolah-olah bintang 5 ini masalahnya banyak. Bintang 6 masalahnya banyak. Dibanding bintang 8. Nah, padahal bintang 8 ini donenya lebih banyak, masalahnya juga lebih banyak gitu. Tapi kelihatannya nggak ada masalah kan? Coba lihat wajahnya, nggak ada kayak wajah-wajah punya masalah kan? Nah, kenapa teman-teman? Karena dia rajin namanya pakai alat bantu. Gitu. Jadi sponsor upline juga itu alat bantu, ya. Nah, bisnis MLM ini adalah bisnis yang sangat kompleks. Ya, sangat kompleks. Sama dengan gini. Waktu sudah punya istri. Ya. Saya kadang-kadang bagi yang perempuan atau laki-laki salut juga. Yang laki-laki salut. Dia beristri. Ya kan? Dulu waktu kita bujangan, ya kan? Datang terlambat ada masalah enggak? Enggak ada yang marah kan? Mau listrik mati di rumah enggak ada masalah. Mau makan siang pagi enggak ada masalah tuh enggak. Begitu istri kita sampai berani kawin, punya istri, lambat datang dari presentasi, masalah enggak? Kompleks. Berani membuat kompleks sendiri. Ya, jadi teman-teman di bisnis ini adalah kompleks. Ya kan, masalahnya itu banyak. Nah, kalau orang punya masalah nggak pernah ngikuti pertemuan, ya dia akan tambah besar masalahnya. Ya, nah itu saja. Jadi pertemuan itu kalau kita ceritakan itu tidak pernah habis-habisnya pertemuan itu. Jadi simpelnya adalah teman-teman harus ke pertemuan. Itu alat bantu. Nah, kita ada rencana itu 9 hari bulan ya. Di mana tempatnya? Belum. Iya, ya. Kita mau adakan OP spesial sebelum saya pulang. OP spesial, kemarin inditi kita kan banyak sekali yang hadir ya. Wah, lumayan. Itu mungkin inditi pertama yang cukup bagus ya. Banyak sekali yang hadir ya. Nah, kemudian nanti ya. Nanti di bulan Maret kita akan mencoba membuat champion seminar. Kita akan mengundang 1.000 orang. Nah, 1.000 orang. Kalau kita sudah bisa mengundang 1.000 orang, untuk 1.000 berikutnya itu akan jadi mudah. Gitu. Jadi bangun dulu visi kita 1.000. Yang hari ini star 5, star 4, yang star 3, star 1. Sebelum datang ke 1.000, Anda perbaiki dulu visinya. Jangan Anda datang sendiri. Anda harus datang orang banyak. Gitu. Ya, ini kesempatan masih 2 bulan lagi. Ya. Oke. Nah. Oh ya. Kedua,
pertemuan itu sekolah. Ya kan? Nah, kira-kira untuk menjadi seorang sarjana, di sini apa sarjana? Sama ya, menjadi seorang sarjana cukup nggak ke sekolah 1 kali? Nggak cukup kan? Atau seorang sarjana perlu berapa tahun ya? 4 sampai 5 tahun. Nah, perlu nggak yang namanya buku? Perlu kan? Pernah nggak ada orang kuliah nggak pakai buku? Datang, saya simpan di sini saja. Ya kan? Keluar, bisa nggak jadi sarjana? Ya, nggak boleh, teman-teman. Nah, di basis ini perlu ada namanya buku. Tuh. Namanya sekolah harus ada buku. Ya kan? Saya yakin Ibu Hajah ya menjalankan bisnis kalau ngikutin saran dari sistem itu akan menjadi hebat di bisnis. Bukan hanya sukses, tapi bisa menjadi pembicara yang luar biasa. Kita kasih rahasianya ya. Nah, mau jatuh? Oke. Nah, teman-teman semua, buku, mungkin kalau Anda dikasih tahu sama sponsor Upland merasa tidak enak. Upland saya ini kan pendidikannya rendah. Saya kan tinggi. Saya tidak mau belajar sama orang rendah. Banyak seperti itu di bisnis ini. Ya. Nah, mungkin karena sponsor Uplandnya tidak punya kapasitas untuk mengajari Anda lebih, ya Anda harus paham. Berarti Anda sama downline Anda harus beli buku. Nah, ini buku Cash Flow Quadrant yang mengajarkan cara kerja sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri kerjanya seperti apa, sebelah kanan seperti apa. Nah, ini bukunya. Anda baca. Ya. Oke. Kemudian ada buku judulnya Berpikir Berjiwa Besar. Ya. Berpikir berjiwa besar. Karena bisnis ini modalnya kecil, impiannya besar, makanya harus punya jiwa besar. Ya kan? Nah, kenapa sih di bisnis ini banyak orang nolak? Betul nggak? Ya Bunda ya? Begitu ngajain teman, suka ditolak. Kenapa coba? Ya? Ya, gimana Pak JPD? Banyak orang nolak di BC ini kenapa kira-kira? Kurang senyum. Oh, kurang senyum. Tepuk tangan dulu ya. Ya. Tapi yang benar adalah karena modalnya kecil. Coba kalau kasih tahu, ini bisnis modalnya 50.000 ringgit. Orang mau nggak? Ini modal 50.000 ringgit, kita akan bangun hotel. Orang mau nggak? Mau. Tidak disuruh meeting, orang dia mau meeting. Karena modalnya besar. Seperti itu. Nah, itu pentingnya baca buku. Ya. Nah, buku Berpikir Berjiwa Besar, kita diajarin bagaimana visi kita ke depan. Cara membaca buku, nah ini orang-orang hebat baca buku. Ya. Sistem mengajarkan 1 hari 15 menit saja baca buku. Pagi 5 menit, siang 5 menit, sore 5 menit. Berarti 15 menit. Ya, mau tidur 5 menit, mau kerja 5 menit, 5 menit. 10 hari 150 menit. 1 bulan 450 menit. Selesai 1 buku. Nanti buku baru lagi yang dianjurkan sama Upland kita. 12 bulan 1 tahun berapa buku? 12 buku. Gitu. Maka 12 buku Anda punya kepribadian yang luar biasa. Anda punya kata-kata juga banyak sekali karena baca buku. Itu pentingnya buku di base ini. Ya, makanya base ini adalah lebih profesional dari profesional yang ada. Karena pelajarannya luar biasa. Ya, dari buku ke buku. Kemudian ada buku ini, ya. Anda punya nggak? Punya grup. Nanti Anda akan punya grup itu ada grup Anda yang kurang senyum, ya. Ada yang malas,
ada yang mengkritik grup Anda, ya. Ada yang nggak suka pertemuan. Saya kalau ke pertemuan rame-rame tepuk tangan, saya nggak suka, ya kan. Wah, saya kalau pertemuan ada tepuk tangan, saya paling suka. Kalau ada musiknya, saya suka, ya kan. Itu enggak? Wah, kalau ada musiknya saya nggak suka. Tapi kalau ada film-film saya suka, ya kan. Ada juga grup Anda, sukanya dia melihat dari kejelekan kita saja, kekurangan kita. Wah, sponsor saya orangnya gini, kurang bagus ini. Semua dia nilai. Sepatunya jelek, bajunya jelek, semua dia jelek-jelekin. Tapi ada juga luar biasa, saya punya sponsor sahabat, orangnya baik, ini baik, ini baik. Nah, teman-teman, tidak ada yang salah. Yang salah adalah karena Anda belum membaca buku ini. Ini personality plus. Anda akan mengenal gaya kepribadian orang masing-masing. Ya. Nanti Anda akan ketemu gaya masing-masing. Ya. Contoh, kalau Anda pertemuan ketemu orang sanguin, Anda presentasi orang sanguin, jangan terlalu banyak main hitung-hitungan. Dia tidak mau. Ya kan? Ini kalau Bapak bintang 3 di kedalaman, di kemiringan, wah dia tidak suka. Dia paling suka kalau Tuan masuk star 3, dapat satu orang, dapat sekian ringgit. Kalau Tuan star 8, ya kan, Tuan bisa jalan-jalan nanti keluar negeri ke Eropa. Nah, seperti ini filmnya. Wah, dia suka seperti itu. Dia suka visual, suka rame-rame. Gitu. Beda dengan orang pragmatis atau orang kolerik. Ya, Anda harus bawa kalkulator, terutama orang kolerik. Ya, dia hitungannya gimana? Ini Pak. Sudah ada sertifikat nggak? Sudah Tuan. Ini bahannya apa? Wah, dia rinci semua. Wah, gitu. Ya. Nah, Anda harus paham di sini. Gitu. Nah, teman-teman semua, itu semua dari buku. Ya. Jadi, basis ini adalah basis pembelajarannya itu luar biasa. Ya. Nah. Apa itu? Oh. Udah gini aja, gini. Sebentar. Oke. Oke, sudah. Sip, mantap. Tepuk tangan buat tim player. Upline saya itu namanya Bapak Rudi M. Nur. Bapak Haji Rudi Muhammad Nur. Ya. Beliau sekarang menjadi Ketua Remaja Masjid se-Indonesia untuk Indonesia Wilayah Timur. Ya kan? Kalau penghasilan di bisnis ini ya belum banyak lah, ya. Kalau uang Indonesia sekitar 500-an juta atau 600-an juta. Sini berapa kira-kira? Berapa ribu itu? Ya, 60 sampai 80 ribu lah sebulan, ya. Brunei, ya, 1 bulan. Di luar bonus per 3 bulan, itu tiap bulan. Nah, kalau seandainya kita datangkan ke Brunei, terus datang ke rumah Pak Pendi, ya Pak J. Pendi datang, ya kan, Pak Heri bisa nggak Pak Rudi datangkan ke rumah saya? Boleh, kita datangkan ke rumahnya Pak Pendi. Terus Pak Pendi bilang, Pak Rudi, tolong ajarin saya Pak Rudi, sampai saya sukses, 7 langkah sukses, tolong ajarin saya ini 1 bulan Pak, tiap hari, 24 jam, Bapak jangan tidur. Mau nggak dia Pak? Mungkin dia mau. Boleh dia. Oke Pak, saya akan ajarkan. Tapi syaratnya adalah, pertama Bapak harus bayar saya. 1 bulan 60 ribu, 80 ribu. Ya kan? Sanggup Pak? Yang kedua, belum makannya, pakaiannya, kesehatannya. Anda harus jamin. Ya kan? Kalau Pak Rudi datang ke rumah Bapak mengajarin 1 bulan, Pak Effendi, Anda semangat nggak? Kan orang kalau mau sukses kita harus ngumpul sama orang sukses, ya kan? Jangan sekali kita kepengen sukses ngumpul sama orang gagal, insya Allah kita akan, ya Anda yang bilang kan, gitu. Jadi teman-teman semua, gimana caranya bisa mendatangkan Pak Rudi 24 jam ke rumah kita? Ya kan? Gampang.
Ya kan? Kan tidak mungkin. Pak Rudi ajarin ke rumah saya, Pak. Nah, di saat Anda di kamar bersama istri, masa Pak Rudi ikut di kamar juga? Kan enggak kan? Ya kan? Nah, caranya adalah Anda beli kasetnya. Ini Anda berlangganan kaset. Contoh ini kasetnya adalah judulnya Keajaiban Prospecting. Kalau grup Anda ada 10 orang mendengar kaset ini, satu hari minimal satu kaset, besok dengar lagi, dengar dalam 1 bulan, Anda dengarin 30 kali, kira-kira paham nggak apa yang diceritakan sini? Nah, contoh yang kedua, sekarang kan lagi rame-ramenya lagu dangdut nih. Ya, ada apa? Festival lagu dangdut Asia. Ada yang dari Brunei ikut juga kan? Nah, kalau lagu yang paling menarik apa di festival itu? Apa judulnya? Macam-macam judul ya. Tapi judul yang lalu ini kesenangannya Ibu Aja Marjani nih. Ayu Ting Ting ya. Di mana kemana itu kan? Kalau Anda dengarkan satu hari satu kali, ya kan? Mau tidur dengarkan, mau mandi dengarkan, terus dengarkan satu hari berkali-kali. 1 bulan Anda dengarkan, hafal nggak lagu itu? Tanpa ini bunyi, Anda sendiri pasti bunyi kan? Anda bawa kereta, tanpa ada kaset, CD, Anda bisa nyanyi. Kemana, kemana. Ini sendiri Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Karena ini udah ngerekam. Sama dengan base ini. Sampai ini terekam. Gitu. Nah, caranya mengundang pertemuan di rumah adalah dengan CD. Nah, ini alat bantu. Nah, banyak orang kepingin sukses di base ini, 3 hal dia tidak lakukan. Ya. Pertama, mereka tidak mau melakukan apa yang harus dia lakukan. Nah, yang kedua, mereka terlalu banyak berhitung yang orang lain tidak perhitungkan. Nah, yang ketiga adalah tidak teachable dengan apa yang harus dia lakukan. 3 itu saja. Nah, kalau Anda teachable dengan alat bantu ini bukan dari saya loh ya, bukan. Saya cuma upline. Nah, kalau Anda mau teachable dengan alat ini, pengembangan diri Anda akan jauh lebih luar biasa ya. Nih kaset-kaset. Nah, makanya mungkin tadi malam saya berpikir panjang, Pak ya. Mungkin sebelum saya balik atau mungkin tanggal 11 hari bulan kita adakan leader meeting, pakainya pun santai saja, bintang 4 above. Jadi bagi Anda yang hari ini start 3, ya mau ngikutin meeting bintang 4 above, hanya 1 jam 30 menit saja, Anda cepat-cepat start 4. Ya. Itu di start 4 meeting above, bintang 4 above itu akan kita bahas hal-hal sangat penting sekali di bis ini yang membuat Anda lebih cepat meraih kesuksesan. Ya. Jadi bagi Anda yang start 3 sekarang, coba berhitung masih ada waktu nih berapa hari lagi. Harus start 4. Ya. Nah, alat bantu berikutnya apa? Produk. Tuh. Bagi Anda yang sudah start 4, ya kan? Cobalah produknya. Ya. Di samping kita minum dari dalam juga pakai dari luar. Nah, siapa yang mau wajahnya lebih cerah? Saya. Ya kita cobalah. Saat ini kita bisa demo, ya. Ya. Terutama wajah-wajah laki-laki yang kelihatannya serem. Oh, itu biar bisa press, ya. Lihat, ini bintang 8 kita bintang press ya. Karena kita pakai demo spirulina sama citosan. Nah, tanpa kita bicara orang sudah ngelihat wajah kita. Oh, senang dipandang karena udah press gitu kan. Tapi ada orang yang hatinya baik, ya kan? Sejuk, jujur, istiqomah. Tapi wajahnya susah senyum. Ya, orang tertarik nggak, Bu? Nggak tertarik, ya. Nah, jadi visualisasikan dulu dari wajah kita. Nah, perlu namanya investasi kesehatan. Nah, di BIS ini kembali format dari awal diajarin sama upline Anda adalah investasi. Apa aja yang diinvestasikan di BIS ini? Investasikan adalah kesehatan Anda melalui produk ini. Ya, itu. Investasi. Kalau sudah Anda investasi produknya, baru
Berikutnya kalau kepengen sukses ya investasikan perasaan Anda. Karena perasaan itu investasi. Perasaan dizolimin, ya, perasaan disakitin, ya kan? Seolah-olah, wah, ada ada yang seolah-olah di sini, ya kan? Seolah-olah diabaikan sama sponsor, sama upline. Seolah-olah, ya kan? Padahal Anda tahu nggak? Bagi Anda yang star 4 nih, Anda mau nggak star 5? Oh ya? Nah, katakan ini namanya Adi. Ya, Tuan Adi ini mau star 5. Tapi ini sudah star 4 ini. Ini sudah star 4. Ini masih 3, ini mungkin ada 3-nya 2. Ini baru 1, 3-nya di bawah seperti ini. Sekarang si Adi ini kerja di mana? Yang lebih efektif. Ya. Nah, disinilah jiwa besar kita terhadap sponsor sama upline, teman-teman. Ya. Kan tidak mungkin dia lebih banyak bekerja di sini. Mungkin di sini bekerja hanya 10%, hanya ngajain ke pertemuan dulu. Nah, mungkin di sini 25%. Nah, sisanya tuh di sini. Nah, kalau Pak Adi itu lebih banyak kerja di sini, ya Anda harus ikhlas. Oh ya, upline saya kan mau ke 5. Kalau upline-nya 5, Anda pasti naik 4. Semua ada berkahnya. Gitu. Nah, banyak orang tidak menerima keadaan ini. Minta ini terus. Ya itu yang terjadi sama saya, Bu. Ya. Makanya saya punya satu kaki itu bukan lagi kaki gajah, gajah beneran. Ya, gitu. Dulu seperti itu. Karena rata-rata saya yang salah dulu, karena saya belum mengajarkan baca buku, baca dan sebagainya. Ya, tapi alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini perkembangannya sudah mulai bagus lah di sistem. Ya, kan itu proses. Tapi saya paham. Ya, saya paham. Nah, teman-teman sekali lagi, nah begitu ini 4 naik 5, kembali ke format awal lagi Pak Adi ini. Bantu ini lagi 1, bantu ini lagi. Seperti itu. Ya. Nah, bagi yang bintang 4, saya mau tanya sama teman-teman ini. Anda punya tanah ini. Ya, Bu aja punya tanah. Ya, enggak banyak lah. 1000 hektar. Amin. Ya, Bu aja ya. 1000 hektar. Setelah ditengok sama Shell, perusahaan minyak. Oh, ternyata tanah Ibu Haja itu ada minyaknya di dalam. Nah, akhirnya dia beli. Kalau saya beli tanah Ibu Haja, mau kerja sama atau saya beli atau saya kontrak dan sebagainya, saya mau buat 3 sumur minyak. 3 sumur minyak. Nah, pertanyaan saya sama ya, Mas. Kira-kira kalau seandainya sampean sebagai jadi kontraktornya yang mengerjakan sumur minyak ini, kita kerjakan sekaligus apa satu persatu? Ya. Sekaligus. Weh, keren. Tepuk tangan. Ya. Nah, kalau perusahaan profesional, ya kan, dia akan kerjakan 1 per 1. Kenapa? Pertama, dia harus tahu kedalamannya berapa meter. Kadar minyaknya. Ya kan? Kadar mineralnya. Operasionalnya. Tenaga orangnya. Dari segi safety-nya dan semuanya. Jadi, keluarlah minyak. Untuk membuat sumur kedua, mana lebih gampang dari pertama dengan kedua? Lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Iya, itu dia, tepuk tangan sama Bu Haja. Ya. Karena sudah punya pengalaman buat sumur yang pertama. Begitu sumur kedua, kalau sini mungkin habisnya operasional dia mungkin ya $1 juta.
Tapi begitu sumber kedua, dia akan menghemat lagi. Mungkin bisa mencapai 700, ya, 700.000 dolar mungkin. Lebih sedikit lagi, karena udah pengalaman di sini. Begitu bangun sumber ketiga, lebih cepat apa lebih mahal? Karena punya pengalaman 2 kali kan. Nah sama di BS ini. Kalau Anda presentasi ditolak. Semua menolak sama kita. Penuh kehidupan dengan penolakan. Ya kan? Nah pertanyaannya, Anda kan berpikir, kenapa saya ditolak? Betul nggak? Nah sama dengan BS ini teman-teman. Kalau Anda sudah punya pengalaman ditolak orang, maka tolakan berikutnya Anda banyak pengalaman pasti akan closing. Ya gitu di BS ini. Nah sama dengan membangun kaki juga. Kalau Anda sudah punya pengalaman di kaki pertama, karena di BS ini mengalir yang namanya brickway, melebar. Bukan yang namanya yang 2 kaki begini. Nanti kalau ada bisnis yang menawarkan 2 kaki gini, ya jarang ada lama. Mungkin bisa lama tapi nanti dia tune up. Dia setelah ini umpamanya apabila di kiri 10, di kiri 10 keluar bonus sekian dolar. Ya kan? Tapi kalau di sini trip kedua di sini 25, di sini 20, masih menunggu dia sampai nunggu 25. Ada juga seperti itu. Ada juga yang hangus. Kalau sini udah 100, ini 100, maka akan 2 circle mungkin. Maka akan keluar sekian dolar. Tapi jarang ada seimbang. Biasa ini besar 1 kaki. Ya kan? Ini kecil, makanya dia keluar bonus. Supaya keluar bonus, makanya dibikin lagi tune up. Anda harus sponsorin ulang lagi di sini, bikin matching, tapi atas nama Anda. Bikin 0 lagi dari sini. Bikin 2 kaki atas nama Anda baru lagi di sini. Jadi dengan 2 kaki, nama Anda bisa 100 nama di sini. Tapi dia rata-rata sistem hangus. Tidak akumulasi. Ya, di Indonesia banyak. Bahkan ada satu ustadz besar terkenal di Indonesia. Buat seperti ini. Nah, waktu saya dipanggil sama ustadz itu, Pak Heri, tolong bantu dong, ini proyek besar, bla 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 gitu kan. Saya hanya berpikir, orang itu bukan jual produknya, jual nama ustadznya yang besar itu. Nah, ustadznya belum punya pabrik, nggak punya apa, cuma punya sistem. Nah, saya cuma bilang 6 bulan. Kalau 2 tahun masih bergerak, saya akan join. Baru 6 bulan sudah bubar. Sekarang buat lagi yang ulang lagi. Ya. Tadi di email saya buat lagi ulang. Bayangkan teman-teman, ya. Nah, itu dengan sistem. Kemudian ada lagi single level. Ya, hanya 1 kaki bisa dapat bonus besar. Nanti biasanya investasinya besar. Rumah dengan 1 tiang kuat nggak? Tak kuat. Ya, nah itu teman-teman ya. Bisnis kita juga mengandung keseimbangan, mengandung binary. Ya, ini bisnis kita ini. Anda 4, di sini 3, sini 3. Bisa naik 5 enggak? Bisa naik 5 enggak? Boleh naik 5? Ya enggak boleh kan? Karena minimal 2 kaki start 4. Ya kan? Nah ini seimbang namanya nih. Ada enggak? Di grup Anda masih start 4, ya kan? Tapi di sini sudah ada start 7. Ada enggak? Tapi dia enggak naik-naik. Sudah 7. Kalau di sini ada start 3, ya Anda baru start 4. Sampai kapanpun enggak bakalan naik. Karena tidak seimbang. Nah ini binary-nya di sini. Ya, tapi kalau di sini dia ada 7, akumulasi omset bagus, apalagi dengan 37, maka dia akan jadi 8. Nah, ada juga keajaiban di marketing plan kita, teman-teman. Ada cikgu nggak di sini? Kemarin saya prospek cikgu, ya. Ini cikgu nih. Saya cuma cakap, cikgu, kalau seandainya, kalau sekolah dasar di sini apa? Sekolah rendah.
Sudah berapa tahun mengajar di sekolah rendah? Baru 30 tahun. Seandainya cikgu punya 2 murid, katakan di sini jadi A, sini B. 25 tahun ke depan, ini jadi profesor, ini juga profesor. Kira-kira cikgu profesor enggak? Oh enggak, saya tetap, paling saya udah pensiun. Ya kan? Betul enggak, Bu? Nah, hebatnya di BIS ini, Anda sekarang star 1. Betul enggak? Atau star 2 lah. Star 2 belanjanya di sini 600 poin ya. Tiba-tiba Anda baru belanja 400 poin. Anda pergi ke Miri, Anda ketemu namanya Aheng. Sana banyak orang Cina kan? Nah, namanya Aheng. Dia langsung join bintang 3. Kemudian Anda pergi lagi mungkin ke Muara. Anda ketemu yang namanya di sini Tongseng. Ya kan? Nah, teman-teman, dia join bintang 2. Habis itu Anda lupakan dia. Anda pergi merantau kemana-mana. Pergi. Ya, Anda sudah lupa dengan Tian. Lupa. Ya, lupa. Pokoknya lupa dengan Tian. Kira-kira 5 tahun ke depan, si Aheng ini jadi bintang 8. Si Tongseng ini jadi bintang 8. Ini Pak Jokowi ini jadi bintang berapa? Bintang berapa? Hah? Kan kalau bronze lion itu kan 28. Kan jadi bronze lion. Anda dapat selain bonus bulanan, Anda akan mendapatkan bonus sharing internasional 1% dari omset seluruh dunia di bagian yang sama-sama bronze per 3 bulan Anda dapat bonus. Ini yang luar biasa di bisnis ini Anda kejar ini. Nah, kira-kira si Pak Joko ini bintang berapa ini? Hah? Mana boleh bronze lion? Tetap dia star 2. Kenapa? Karena dia belum star. Nah, bagaimana caranya dia jadi bronze lion? Dia tambahin belanja 200. Poin jadi 6. Maka langsung bukan bintang 3 jadi bronze lion. Nah, itulah kelemahan dan kelemahan dari akumulasi omset. Makanya enak di BIS ini. Jadikan pensiun. Ya. Nah, seperti ini. Nah, katakan star 5 nih. Nah, yang lebih hebatnya lagi gini nih. Ini ada ini. Kejadian yang unik di tempat saya ini. Nih. Dia masuk star 3. Star 4 promo. 4 promo. Kemudian di sini star 4 promo. Ya kan? Nah, dia cuma satu kaki ini. Ini sudah jadi ada bintang 8 satu kaki. Ini bintang berapa ini? Iya, masih seperti yang dulu. Bintang 4. Ya kan? Nah, begitu dia satu orang di sini star 3, dia star 4. Tapi begitu si satu orang ini star 4, dia naik 5. Dia kerja di sini. Begini ada star 5 satu orang, dia naik karena akumulasi omset sudah besar di sini. Begitu dia di sini ada 6, dia naik 7. Nah, cepat-cepat ini bantu jadi 7, maka dia jadi 8. Dia dapat semua ini, Mbak. Bonusnya dari sini, teman-teman. Itu. Makanya di sini tuh tidak ada istilah hangus. Ya, ditungguin di simpang 4. Ya, sampai Anda datang. Kayak Anda nunggu saya tadi lah, ditungguin. Ya. Oke. Nah, bedanya dengan basis yang lain. Ya, yang multi level pakai hangus.
Ada yang kayak yoyo. Contoh. Sekarang kejar reward. Itu 2, 3, 4 bulan. Harus ada omset sekian BP. Bulan pertama oke, kedua oke, ketiga oke. Yang keempat tidak oke. Maka belum dapat reward. Kejar lagi trade berikutnya, 6 bulan berikutnya. Ini masih ada hitungan ini, yang ketiga ini. Tapi hitungannya 1 poin. Nah, tidak hangus. Tapi kalau di multi level lain, hangus. Itu di sini. Makanya dia dapat syariah. Ya, itu. Jadi, nah, yang terakhir dari saya adalah grafik. Maaf sekali lagi ya. Begitu kita jadi karyawan, mulai bekerja, ya, kerjanya baik, bagus, berarti naik jabatan, betul? Naik, betul enggak? Naik, ya. Begitu usia 59 naik, begitu usia 60 naik, betul enggak? Usia 70 udah pensiun apa belum? Pensiun. Nah, grafiknya orang pensiun seperti apa? Terjun bebas. Truth. Ya. Tapi kalau bedanya di sini gini, makanya dia kayak piramid. Ya kan? Gitu. Begitu dia start 8, belum ada jaringannya start 8 1 bulan langsung hilang, nggak ada. Kalaupun dia hilang, dia sedikit-sedikit grafiknya seperti ini. Masih dia nikmatin, tapi itu pun jarang. Ya. Nah, kita berjuang di bisnis ini di saat usia kita kurang bertenaga. Itulah pentingnya membangun aset di bisnis ini. Nah, kira-kira kalau di usia kita 60 tahun, Allah berikan panjang umur 60 tahun, masih kuat nggak kita? Presentasi sampai pukul 2, pukul 3, pasti kuat nggak? Enggak. Dan saya sudah punya target, ya kan? Dulu kan saya bilang, saya akan sering-sering ke Brunei. Tapi begitu ada start 8, apalagi 2 orang, apalagi nanti banyak orang. Mungkin saya agak jarang-jarang ke sini. Karena sudah ada orang hebat di sini kan? Ya, teman-teman semua. Karena apa? Anda yang akan datang ke tempat saya, freedom kan? Ya. Nah, problematika kehidupan kita, semakin lanjut usia kita, semakin kita kurang produktif. Problematika kehidupan kita yang hebat di usia kita lanjut adalah kesehatan. Karena di usia kita nanti 60 tahun ke atas, penyakit jarang ada satu. Batuk dia ngajain teman juga. Paru-paru ngajain jantung. Kayak MLM juga sakit itu. Ngajain teman semua. Ya kan? Beda anak kecil. Kalau batuk ya batuk aja. Tapi coba tengok orang tua kita. Sakitnya ada nggak? Apa kabar? Aduh, tekanan saya naik. Tekanan darah tinggi. Apalagi asam urat lagi. Apalagi kencing manis lagi. Ini jantung saya debar-debar. Banyak sekali Bapak Ibu. Ya, pemborong kan. Makanya kalau nawarin di atas umur 50, jangan produk cuma satu. Kan sudah ada alat situ kan. Ya minimal 5-6 produk. Ya. Paham Pak ya? Oke. Nah, ya grafiknya gini kita naik. Tapi begitu kita naik, sini naik, berat nggak? Berat. 4, 5, 6, 7, 8. Berat sekali naiknya. Berat sekali. Ibarat dorong kereta ini. Dorong kereta ini. Begitu kita dorong, berat nggak? Tapi begitu jalan sedikit, terus enak nggak? Ya sambil gini aja, sambil nyanyi. Dorong, karena udah jalan kan. Gitu. Sama di bis ini. Begitu sistem jalan, udah enak. Nah, pertama saja dorong seperti ini. Ya sama. Ya. Nah, kenapa kita perlu buat aset bagi yang masih bekerja?
Pertanyaan saya yang terakhir, ya. Ini apa ini? Apa tong itu tong apa? Tong itu tempat air. Tong apa namanya? Tangki. Ah, ini tangki air. Ini tangki. Ya, ini tangki air, ya. Nah, tangki air itu ada keran pemasukan. Tahu keran ya? Sama ya? Keran ya? Ya. Keran pemasukan. Ada keran pengeluaran. Betul nggak? Sekarang lihat keadaan kita sekarang. Mana lebih besar keran pemasukan daripada pengeluaran? Ya. Makan kita satu hari 3 kali. Punya anak 4, handphone 4. Ya kan? Belum wifi di rumah. Belum kemana pun dan sebagainya. Pengeluaran kita banyak. Pemasukan 1. Terus sebagai seorang ayah kita bilang, wahai istri dan anak-anakku, karena pengeluaran terlalu deras, terlalu besar, pengeluaran kecil, sekarang kita persempit pengeluaran. Sempit. Ya, ada penyumbatan pembuluh darah. Kita sempit sekarang. Makan kita cukup 2 kali. Ada nggak anak kita protes? Pasti protes kan? Yang sekolah seminggu 7 kali cukup 2 kali saja. Teman-teman, nah banyak orang terjadi seperti ini. Anaknya buat cita-cita besar dimarahin. Terjadi. Khusus di Indonesia, apa yang terjadi? Hanya jadi korupsi, manipulasi. Karena ini Pak, dia nggak bisa, bocornya banyak. Banyak sekali kebocoran. Nah, di dalam buku dijelaskan, kita tidak perlu mempersempit kebocoran ini. Yang perlu adalah memperbesar masukan. Sudah kita berbesar, pasti besar juga pengeluaran, Bu. Sudah punya kereta 2, mau? Apalagi yang ganteng-ganteng ini. Sudah punya istri 1, pasti mau nambah lagi nanti. Ya. Nah, teman-teman semua, kalau sudah seperti gini, jawaban yang bijak sekarang, Anda harus buka keran baru. Ya. Nah, kalau 2 pemasukan, 1 pengeluaran, bisa penuh nggak ini? Penuh nggak? Penuh. Nah, keran yang kedua adalah keran TNC. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, kita ngumpul sore hari ini, kita mempersiapkan keran baru kita. Ya. Kalau 2 keran, insya Allah. Nah, seperti tengok Pak Jamarjani, dia seorang karyawan, tapi di TNC aja 1 keran, tapi sumbernya banyak. Contoh, ini tong TNC. Dari suami Star 7 ada pemasukan. Wajah Marjani ada pemasukan. Dari anak pemasukan. Pak Jatmiko juga gitu. Ya, ada keran dari Pak Majiko masuk. Istri masuk, sama dengan saya. Ya. Istri saya Star 8 ada keran masuk. Saya bronze lain ada keran masuk. Ya. Anak saya juga ini bintang 8 ada keran masuk. Nah, bayangkan keran masuk ada 3 dengan 1 tank ini Bapak Ibu, maka selebar apapun pengeluarannya bisa tertutupin. Ya. Nah, sekali lagi teman-teman semua, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada pertemuan di majelis ini. Tapi yang jelas, ya, lupakan semua apa yang saya ceritakan tadi. Ya, Anda cukup ingat 3 saja. Jadi sekali lagi, Ibu, apa yang saya ceritakan tadi lupakan semua. Anggaplah tidak ada. Anggaplah angin belaka, angin lalu, hilang semua. Tapi ingat 3 saja. Kalau mau sukses di bisnis ini, lupakan yang tadi. Ingat yang 3. Yang pertama, banyakin presentasi.
Dah. Yang kedua, banyakin presentasi. Ya. Yang ketiga, banyakin presentasi. Itu saja, oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.